Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Islamiyah, masih tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin kita sudah membahas adab yang pertama kepada Allah dan Rasulnya, itu sarful ibadah lillah, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk siapapun. Ibadah hanya milik Allah dan hanya untuk Allah. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik dengan syirik yang besar, yang apabila seseorang wafat di atasnya, maka ia akan kekal dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian akhul Islam, kita masuk ke al-adab ats-tsani, adab yang kedua. Apa itu? Ta'zimullah ta'ala wa ijlaluh, mengagungkan Allah dan membesarkannya. Wa dzalika bi anna al-mu'min billah indama yu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala li hadzal kauni kullihi wa indama yara madhahira al-'azamati ar-rabbaniyah fima hawlahu min al-makhluqati wal kainat wa ma yabdu fiha min 'azamati al-khaliq 'azza wa jalla wa qudratihi allati laysa laha hudud. Wa mata ma amana bi anna Allah ta'ala muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa annahu qad a'jaza khalqahu an yuhitu bihi ilman aw yudriku lahu kunha wa haqiqah hinama yara kullu dhalika yu'minu bih fala bud an yamtali'a qalbuhu bi ta'zimi Allahi azza wa jalla ta'ziman la yudanihi wa la yuqaribuhu ta'zim بحيث تتصاغر في قلبه مقادير الخلائق كلها ولا يرى أمامه عظيما حق العظمة جليلا حق الجلال سوى الله عز وجل. Kata beliau, seorang mukmin ketika ia beriman akan rububiyah Allah terhadap alam semesta ini, ketika melihat bagaimana besarnya alam yang Allah ciptakan, makhluk-makhluknya yang luar biasa dahsyat akan besarnya, dan kemampuan Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas. Seorang mukmin saat ia beriman kepada Allah dengan sifatnya yang sangat sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala macam kekurangan, dan makhluk pun telah lemah untuk meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk juga tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat kebesaran-kebesaran Allah Jalla wa ala, akan tampaklah dan akan penuhlah hatinya ya, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan yang tidak bisa disamakan dengan pengagungan kepada siapapun. Akan merasa kecillah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setelah melihat bagaimana keagungan Allah dan kebesarannya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ketika melihat kebesaran Allah, keagungannya, seharusnya yang demikian itu menimbulkan ya pembesaran hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita membesarkan Allah, hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menimbulkan banyak perkara-perkara yang indah. Apa itu?
Di antaranya al-mubadarah ila ta'ah wa amil khair. Bersegera kepada ketaatan dan amal-amal kebaikan. Karena orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan perintah Allah. Orang yang membesarkan Allah, dia akan membesarkan syariatnya. Maka ketika ia mengagungkan perintah Allah, membesarkan syariatnya, dia akan bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faidah daripada mengagungkan Allah, al-bu'du 'anil ma'siyah. Akan jauh dari maksiat. Karena ia takut kepada Allah. Karena Rabb-Nya yang maha besar, maha agung, maha keras siksanya, maha kuat, sehingga dia tidak berani untuk memaksiati Allah. Saat sendirian pun ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adamul khauf minal khalqi fi dzatillah. Dia tidak pernah takut kepada makhluk ya di jalan Allah. Dia tidak takut kepada makhluk ketika menyampaikan kebenaran, tidak. Makanya Allah mengatakan alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada kepada seorang pun selain Allah. Kenapa? Karena dia tahu dengan hatinya dan dengan keyakinannya Allah satu-satunya zat yang maha kuasa. Allah satu-satunya zat yang paling besar, paling agung. Maka ketika dia menyampaikan syariat Allah, ya, dia hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut dengan cercaan manusia. Dia tidak takut dengan bulian manusia. Karena ia tahu bahwasannya, ya, kalau ia tidak sampaikan risalah ini, tidak menyampaikan syariat Allah kepada manusia, Allah akan azab dia dengan azab yang keras. Dan tentunya tidak ada manusia yang bisa menahan azab Allah sedikit pun juga, saudaraku sekalian. Ini adab yang kedua. Kemudian kita masuk ke adab yang ketiga. Al-adabus tsalits, adab yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khaufu minallahi ta'ala. Itu takut kepada Allah. Huwa min a'zamil adab ma'allah. Ini termasuk adab yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalikal khaufu yansha'u min ma'rifati qadarillah wa 'azamatihi fi khalqihi wa 'azimi qudratihi wa shiddati batshihi wa ba'sihi wa intiqamihi min a'da'ihi wa a'da'i rusulihi wa a'da'i awliya'ihi wa ma anzalahu bihim min al-'adzabi fi hadhihi dunya. Kata beliau, rasa takut itu muncul dari mengenal kekuasaan Allah, mengenal kemampuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya azabnya sangat keras, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh rasul-rasulnya, musuh-musuh para walinya. Lihat saja bagaimana apa yang Allah turunkan berupa azab yang kita lihat dan kita dengar, ya akhi. Kita mendengar bagaimana Allah menurunkan azabnya kepada kaumnya Nabi Nuh. Kita mendengar bagaimana Allah menurunkan azabnya kepada kaum Ad, kaum Tsamud. Dan kita melihat di zaman sekarang bagaimana Allah memberikan azab kepada kaum yang berbuat maksiat,
Tidakkah itu cukup untuk menjadikan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian, akhal Islam. Wa kadzalika min at-ta'ammul fi nususil wa'id والتفكر فيما أعد الله لأعدائه من صنوف العذاب في القبر وفي نار جهنم. Demikian pula kalau kita perhatikan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, bagaimana ancaman Allah tentang siksa yang berat bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana balasan mereka dalam kubur, dan tentunya nanti dalam kehidupan akhirat dalam neraka Jahannam, na'udzubillah. Wa mata ayqana al-muslim anna Allah ta'ala qadirun ala an yu'adzib al-khalqa jami'an. Kapan saja seorang muslim yakin bahwasanya Allah mampu untuk mengadab seluruh makhluk, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tidak ada yang boleh bisa mengomentari ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, seharusnya seperti itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, rasa takut kepada Allah adalah merupakan sifat seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu adalah yang senantiasa takut kepada Allah. Terlebih mukmin yang berilmu tentang Allah dan kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Saudaraku, lalu beliau berkata, wa amma adamu khasyatihi ta'ala wa adamul khawf min fa innahu su'u adabin ma'allah mimma yujarri'ul insan 'ala al-wuqu' fi ma'siyatillah. Ketika rasa takut kepada Allah itu sudah tidak ada pada seorang hamba, ketika seorang hamba sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan buruk adabnya kepada Allah. Dia akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani ya akhal Islam untuk melangkahi batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Jawabnya satu, tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Wallah ya akhal Islam, saudaraku sekalian. Iya, hendaklah tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Karena siapa yang takut di dunia kepada Allah, kelak di hari akhirat dia akan aman. Dan siapa yang merasa aman di dunia dan tidak takut kepada Allah, di akhirat dia justru malah ketakutan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dua rasa aman, pada seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, kata Rasulullah, dia akan ketakutan nanti di akhirat. Dan siapa yang merasa takut kepada Allah di dunia, dia akan merasa aman nanti di akhirat. Silakan dipilih. Mana yang kita pilih? Aman di dunia, ketakutan di akhirat. Aman maksudnya di sini aman dari makar Allah, sehingga kita saking merasa amannya dari azab Allah, kita berbuat maksiat seperti itu. Na'udzubillah. Kewajiban kita, akhi, memilih takut di dunia. Karena ketakutan di dunia kepada Allah itu menimbulkan rasa aman di dunia dan akhirat. Wallah. Di dunia, ketika seorang hamba takut kepada Allah, Allah amankan ia dari azabnya di dunia. Allah pun memberikan keamanan di kuburnya.
Allah pun berikan keamanan di akhirat kelak, subhanallah. Itulah keamanan yang hakiki, saudaraku sekalian. Lalu beliau berkata, wa yatarattab 'alal khauf minallah thamarat katsirah. Banyak sekali buah yang bisa dipetik dari hasil takut kepada Allah. Apa saja buah yang bisa dipetik dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhal Islam? Yang pertama, al-ijtinabu li ma'siyatillah. Takut kepada Allah membuat kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iqbal 'alal wajibati wat ta'at. Rasa takut kepada Allah menjadikan kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Untuk melaksanakan kewajiban dan ketaatan. Dia berusaha untuk supaya bagaimana sholatnya khusyuk, terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Dia berusaha sekuat tenaga. Maka itu tanda orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, at-ta'alluq billah. Orang yang takut kepada Allah, dia pasti akan bergantung kepada Allah. Ya, kita takut kepada Allah, kita akan lari kepada Allah. Kita akan berusaha untuk minta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang keempat, ya akhi, buah daripada rasa takut kepada Allah apa? Sabatul qalbi ma'al khalq. Yaitu hati kita kuat ya terhadap manusia. Li'annal qalbal mumtali bimakhafatillah la yakhafu ghairah. Karena hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, dia tidak akan takut kepada selain Allah. Bal yakhafu min sahibihi kullu syai'in. Fatajidul mujrimina humul ladzina yakhafuna minal insani salih. Berbeda dengan orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan dia akan ketakutan kepada semuanya. Makanya kata beliau, kamu lihat para penjahat itu dia akan takut kepada orang soleh. Ya, ya, para penjahat itu sebetulnya takut kepada orang-orang yang soleh itu. Kenapa? Karena orang soleh itu takut kepada Allah, sehingga Allah jadikan ya makhluk-makhluk pun juga merasa segan kepada dia. Subhanallah, saudaraku sekalian. Kemudian kita lanjutkan al-adabur rabi', adab yang keempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah wa rasulih aktsar mimma siwahuma. Itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Kata beliau, wahada min a'zamil adabi ma'allah. Ini termasuk adab yang paling besar ya terhadap Allah dan Rasulnya. Itu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah iyakum. Bagaimana menimbulkan rasa cinta di hati kita kepada Allah? Harus kita berusaha bagaimana caranya supaya hati kita mencintai Allah, dan yang lebih besar dari itu bagaimana Allah mencintai kita. Karena cinta itulah sudah kita pernah jelaskan saudaraku. Dia bagaikan motor dalam kehidupan. Karena cintalah kita bisa bergerak dan mau bergerak saudaraku. Orang yang semangat mencari nafkah, orang yang semangat di dalam ya mencari segala macam yang dia cintai,
pasti kesemangatnya kepada sesuatu yang dia cintai itu sangat luar biasa. Orang kalau sudah senang dengan suatu pekerjaan, dia akan semangat. Maka dari itu, ya akhi, kalau kita cinta kepada Allah, pastilah kita akan cinta kepada ketaatan kepada Allah. Karena itulah motornya, motor penggerak kita. Kita akan mencintai semua yang Allah cintai. Kenapa? Karena kita mencintai Allah. Saudaraku sekalian, kata beliau, labud an taghlib hadhil mahabbah kulla mahabbah. Cinta ini harus mengalahkan seluruh cinta. Cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, ya memang kita cinta. Tapi jangan samakan cinta kita kepada mereka dengan Allah. Karena sesungguhnya termasuk kesyirikan. Seseorang menjadikan cinta dia kepada sesuatu seperti dia mencintai Allah. Itu termasuk syirik besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wallazi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman, kata Allah, sangat kuat cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, cinta bukan sebatas di lisan. Cinta itu akan tampak dalam perbuatan. Sebatas di lisan tidak cukup. Cinta itu harus terlihat dalam pergerakan kita. Orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai ketaatan. Dia akan cinta kepada sholat. Dia akan cinta kepada zakat. Dia akan cinta kepada puasa. Dia akan cinta kepada haji dan umrah. Dia akan cinta kepada berbuat baik kepada sesama. Ya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa itu dicintai oleh Rabb-Nya. Saudaraku sekalian, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang mencintai mencintai Rasul Allah dan Rasulnya akan tampak dalam pakaiannya, akan tampak dalam cara makannya, akan tampak di dalam tata cara tidurnya, bahkan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Naam, saudaraku sekalian, akhwat Islam, ya, maka cinta sekali lagi butuh kepada apa? Perealisasian. Cinta juga butuh kepada apa? Pengorbanan. Mungkinkah ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya tapi dia tidak mau berkorban, mengorbankan sedikit waktunya untuk sujud kepada Allah, mengorbankan sedikit hartanya untuk dia zakat dan dia infakkan kepada fakir miskin? Mungkinkah orang yang mencintai Allah dia tidak mau berkorban? Tidak mungkin. Dia akan bersedia berkorban demi apa yang demi zat yang dia cintai. Saudaraku sekalian, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa yanbaghi lil 'abdi an ya'lam annahu lan yuhibba Allah ta'ala illa idza kana qad sabaqat lahu al mahabbah min Allah.
Fa inna Allah azza wa jalla idza ahabba 'abdahu waffaqahu limahabbatihi. Dan hendaklah diketahui bahwasanya seorang hamba tidak mungkin mencintai Allah kecuali apabila Allah telah mencintainya. Ya. Karena Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik kepada si hamba ini untuk mencintainya. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang kita pikirkan yang pertama adalah bukan bagaimana saya mencintai Allah, tapi yang kita pikirkan pertama kali, yang kita fokuskan adalah bagaimana Allah mencintai saya. Supaya apa? Supaya Allah jadikan saya bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ya. Kata beliau, wa idza ijtahada al-'abdu fi tahsil hadhihi al-mahabbah izdadat mahabbatullah ta'ala lah. Apabila seorang hamba bersungguh-sungguh untuk bisa meraih cinta Allah ini, maka bertambahlah cinta Allah kepada dia. Ya Allah Ta'ala berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, akhwal Islam, azani Allah. ولهذه المحبة ثمرات ونتائج عديدة. Dan cinta ini, kata beliau, menimbulkan buah-buahan yang bagus. Apa itu buah dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, kata beliau, alla yuhibbal mu'min illa salihina minan nas. Ya, dia hanya mencintai orang-orang saleh saja, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, pastilah yang dia cintai di hatinya yang mencintai Allah dan Rasul-Nya saja. Ya, cinta yang sifatnya syar'i loh. Adapun cinta yang sifatnya tabiat, maka ini sulit. Kita mencintai misalnya ibu kita atau ayah kita yang notabene non-muslim misalnya. Ada orang muslim, orang tuanya non-muslim. Dan yang namanya anak secara tabiat pasti mencintai orang tua. Ini namanya cinta tabiat. Yang seperti ini tidak terlarang dalam syariat. Tapi kalau cintanya sudah masuk dalam cinta yang sifatnya syar'i, mencintai misalnya orang tuanya karena agamanya yang Allah tidak ridhai, maka ini sudah cinta yang tidak benar. Ya, yang tentunya ini meniadakan tauhid. Saudaraku sekalian. Maka orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Tidak mungkin orang yang cinta kepada Allah, dia mencintai orang-orang yang benci kepada Allah. Itu tidak mungkin, saudaraku. Kemudian faedah yang kedua atau buah yang kedua daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, an yuhibbal mu'min al-a'mal as-salihah. Itu mukmin mencintai amalan saleh. Min a'malil khairi wal birri wat ta'at li'annaha mahbubatun lillah wa li'annaha hiya allati tu'inu ala tahsili mahabbatillahi ta'ala. Ya, dia akan mencintai amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, dia akan cinta. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah.
Dan juga amalan-amalan soleh itu membantunya untuk supaya bisa mencintai Allah. Makanya orang yang paling banyak amal solehnya, takarubnya dia kuat kepada Allah, itu tanda cintanya dia kepada Allah pun juga kuat, ya akhi. Saudaraku. Kemudian buah yang ketiga daripada hasil mencintai Allah. An yubghad al-mu'min kullama yubghiduhu Allah. Seorang mukmin harus membenci semua yang dibenci oleh Allah. Ya. Orang-orang kafir Allah benci, tidak benci. Orang munafik Allah benci, tidak, Allah benci. Pelaku maksiat yang suka berbuat dosa besar Allah benci, tidak, Allah benci. Amalan-amalan keburukan Allah benci, tidak, benci. Maka karena Allah benci, kita juga harus benci. Maka dari itu salah ada orang berkata, kita benci perbuatannya saja, jangan orangnya. Kita katakan tidak bisa. Karena yang melakukan perbuatan maksiat itu ya orangnya. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang suka berbuat maksiat. Maka kita pun benci. Tentunya beda ya bencinya kita kepada orang kafir dengan bencinya kepada orang Islam yang suka berbuat maksiat. Orang mukmin, orang Islam yang suka berbuat maksiat, kita benci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Dan kita cintai dari sisi lain karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian. Kemudian buah yang keempat kata beliau daripada mencintai Allah dan Rasulnya, al-musara'atu ila ada'il fara'id, bersegera, bergegas dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Li'annaha ma'murun biha minallah, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa adamut taqa'us anha, dan tidak malas-malasan. Kalau ada orang yang malas-malasan mau sholat 5 waktu malas-malasan, itu tanda kurang cinta dia kepada Allah. Walaupun mulutnya berkata, saya cinta Allah. Orang yang mencintai Allah, dia akan bergegas. Orang yang mencintai Allah, dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Sumal istizadah minan nawafil, dia berusaha untuk menambah sholat-sholat sunnahnya, amalan-amalan ibadah yang sifatnya sunnah, wal istighfar minha, dan berusaha memperbanyaknya. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian. Karena orang yang mencintai Allah ingin dicintai oleh Allah. Sementara di antara sebab dicintai oleh Allah, seorang hamba memperbanyak ibadah yang sunnah. Sungguh-sungguh dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku takarub mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Lihat saudaraku. Berarti ketika kita memperbanyak ibadah yang sunnah, saat itulah Allah akan cinta kepada kita. Saudaraku sekalian, akhwal Islam. Kemudian saudaraku, buah daripada mencintai Allah dan Rasulnya apa itu? Yang selanjutnya kata beliau yang kelima, ijtinabul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena ia tahu maksiat itu membuat Allah murka kepadanya. Dia takut, dia tidak mau dimurkai oleh Allah. Maka ia segera menjauh, segera lari dari maksiat. Kemudian yang keenam, buah daripada mencintai Allah dan Rasulnya apa? Al-hirsu ala tiba'in Nabi SAW wa luzumi sunnati. Semangat untuk mengikuti Nabi SAW dan selalu berusaha sekuat tenaga memegang sunnah Rasulullah SAW wa adami hajriha,
Dan jangan sampai kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saudaraku, Anda cinta Rasul, tampakkan cintamu kepada Rasul pada dirimu. Cinta Rasul akan tampak pada pakaian. Dia berusaha mengikuti pakaian yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Seorang laki-laki dia akan mencintai jenggot. Karena dia tahu bahwa jenggot itu sesuatu yang Rasulullah SAW anjurkan bahkan perintahkan kepada umatnya. Maka kalau ada orang benci kepada jenggot, dia belum mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasul SAW, dia akan mencintai sunnah-sunnah Rasul SAW. Maka dari itulah saudaraku sekalian, tidak mungkin seseorang disebut ahlus sunnah kalau dia yang dia cintai adalah perkara-perkara yang bid'ah dalam agama. La wallah. Saudaraku, siapapun dia yang mengklaim mencintai Allah, dia harus mengikuti Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Itu Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Berarti, akhi, orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak kaki Rasulullah dalam semua sisi-sisi kehidupannya, mendatangkan cinta Allah kepadanya dan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Yang ketujuh, buah dan hasil daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kathratu dzikrillah. Akan banyak berzikir kepada Allah, akan banyak mengingat Allah. Dan akan banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika li'anna man ahabba syai'an izdadat wazdadat mahabbatu lahu aktsara min dzikrih. Karena sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, saudaraku, bahwa seseorang yang mencintai sesuatu dan semakin kuat cintanya kepada sesuatu itu, pasti semakin banyak dia mengingatnya. Sahih. Orang yang mencintainya anak-anaknya, dia akan selalu ingat sama anaknya. Orang yang mencintai seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, dia akan selalu ingat wanita itu. Maka orang yang jatuh cinta kepada Allah, dia harusnya semakin banyak mengingat Allah. Lisannya selalu berzikir kepada Allah. Demikian pula orang yang cinta kepada Rasulullah, lisannya akan banyak bersalawat untuk Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Subhanallah, saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Ya, fa idza kamulat mahabbatullahi ta'ala fi qalbi 'abdihil mu'min, sara al-mu'minu lahijan bi dzikrillahi ta'ala bi qalbihi wa lisanihi. Kalau cinta seorang hamba sempurna di hatinya, maka lisannya akan selalu betah berzikir kepada Allah. Hatinya selalu ingin mengingat Allah. Maka saat itulah dia bagaikan ikan ketika dipisahkan dengan air. Coba kamu lihat bagaimana keadaan ikan yang dipisahkan dengan air. Tidak tenang. Demikian pula hati orang yang mencintai Allah. Ketika dipisahkan dengan zikir kepada Allah, tidak tenang hatinya. Ketenangan dan ketentramannya hanya dengan mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang, merasa tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram, saudaraku. Subhanallah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian, ya akhi,
Buah yang ke-8, kathratus salati 'alan nabi. Dia akan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasul, dia akan banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Maka orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah pun akan bersalawat kepadanya. Kata Rasulullah SAW, man salla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Subhanallah. Kemudian saudaraku sekalian, akhwal Islam, buah yang ke-9 daripada mencintai Allah dan Rasulnya, hifdzul mu'min li rabbi subhanahu wa ta'ala fi jawarihihi bihaitsu yanshatu fi ta'atihi wa yajtanibu ma'siyatah wa takunu kullu harakatihi wa sakanatihi dairatan ma'a mahabbatillah fala tataharraku jawarihuhu illa fima huwa mardatun lillah wa tasdiqu dhalik qawluhu azza wa jal fil hadits al-qudsi fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah. Buah yang ke-9 dari mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu seorang mukmin akan berusaha menjaga anggota badannya agar senantiasa dalam ketaatan. Saudaraku, maka dia akan semangat terus dalam ketaatan. Dia terus berusaha meninggalkan kemaksiatan. Sehingga gerakan dia, bahkan diamnya dia, selalu berporos bersama dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah bergerak badannya kecuali dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Fa-idza ahbabtuh," apabila kata Allah, aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Apa maksudnya menjadi pendengaran, mata, tangan, kaki? Artinya Allah akan berikan taufik, ya, telinganya, matanya, sehingga ia tidak mendengar kecuali apa yang Allah cintai. Allah berikan taufik kepada matanya sehingga ia tidak melihat kecuali apa yang Allah cintai. Tidak pula tangan dan kakinya bergerak kecuali apa yang Allah cintai. Ini orang berarti sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat, saudaraku, kalau ternyata mata kita masih melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, berarti Allah belum mencintai kita. Iya. Kalau telinga kita masih kita dengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah, berarti Allah belum mencintai kita. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian, buah yang ke-10, hifdzullah lil abdil mu'min. Hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya akan dijaga oleh Allah. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Apa maksudnya jaga Allah? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis ini. Menjaga Allah artinya menjaga syariatnya, menjaga batasan-batasannya, menjaga perintah-perintah dan larangan Allah. Ini namanya menjaga Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Artinya apa? Dijaga tubuh kita, dijaga agama kita, iman kita, dijaga oleh Allah harta kita, anak-anak kita, dijaga oleh Allah saat kematian kita agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah,
Kenapa? Karena kita selalu menjaga Allah. Allah akan jaga kita dari berbagai macam adab-adabnya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Bahkan ketika Allah uji kita dengan ujian yang berat, Allah pun tetap jaga keimanan kita. Karena kita berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita sangat butuhkan, saudaraku sekalian. Berapa banyak orang-orang saat diberikan oleh Allah ujian, kolab imannya. Karena dulu waktu dia diberikan kesenangan, dia tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Saudaraku. Nah inilah adab yang keempat, itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kita masuk ke adab yang kelima, al-adabul khamis. At-tawakkul 'ala Allah ta'ala wahdah. Itu tawakal kepada Allah saja. Apa itu tawakal? Sudah kita ketahui bersama. Tawakal itu mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati kita selalu bersandar kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita serahkan urusan kita kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsil ma'arad, yaitu usaha. Itu tawakal namanya. Tidak boleh seseorang yang tawakal kemudian dia meninggalkan usaha. Akhi, tidak mungkin seseorang menyandarkan dirinya dan hidupnya kepada Allah kecuali kalau dia benar-benar yakin bahwa Allah Maha Pelindung dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Makanya keyakinan ini harus betul-betul dikokohkan di hati supaya tawakal kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika keyakinan kita goyah, disitulah tawakal kita pun juga akan kurang. Saudaraku, kata beliau, wa tafwidul umuri kulliha ilaih wal i'timadi alaih. Dia serahkan urusannya semuanya kepada Allah. Dan dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya. Cerdas apapun seorang hamba tidak boleh bersandar kepada kecerdasannya. Sekuat apapun tubuh kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan tubuh kita. La wallah. Kita hakikatnya manusia sebenarnya lemah, saudaraku. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya kemampuan dan kekuatan, kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Saudaraku sekalian. Maka ya akhi, kita berusaha untuk standarkan diri kita kepada Allah saja. Dalam semua perkara. Tawakal bukan hanya saat mencari nafkah saja. Bukan. Tawakal itu dalam setiap keadaan. Ketika kita mau ibadah, tawakal kepada Allah. Supaya Allah berikan kekuatan, supaya bisa khusyuk dan yang lainnya. Ketika Allah berikan kepada kita ujian, tawakal kepada Allah. Supaya Allah berikan kepada kita kesabaran dan ketegaran. Demikian pula ketika kita mau tidur, kita tawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak tidur mengucapkan apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Demikian ketika kita mau keluar rumah untuk keperluan, jangan lupa tawakal kepada Allah. Demikian Rasulullah mengajarkan ketika kita keluar rumah mengucapkan apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tawakal kepada Allah. Demi Allah tidak akan merugi orang yang tawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka cukup Allah untuk dia. Artinya Allah akan cukupkan dia. Ya. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Tapi segala sesuatu telah Allah tentukan waktunya, kata Allah. Subhanallah, saudaraku sekalian.
Maka kata beliau, ya, wa hadha tawakkul 'ala Allah lahu atharun adidah. Dan tawakal kepada Allah ini subhanallah memberikan buah yang luar biasa. Apa itu buah yang dihasilkan dari tawakal? Yang pertama, kifayatullah ta'ala li'ibadihil mu'min. Kifayatullahi li'ibadihil mu'min atau li'abdihil mu'min. Allah akan mencukupi hambanya yang tawakal kepada Allah. Ya Allah. Bihaitsu ya'simuhu min syururil insi wal jin. Allah akan lindungi ia dari berbagai macam keburukan, baik keburukan manusia maupun jin. Yub'idu anhu kulla su. Allah akan jauhkan ia dari segala macam keburukan. Maka tawakal kepada Allah ya akhi. Ya. Karena siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan ia. Allah akan lindungi dia. Yang kedua, kuwatul qalbil mu'min. Tawakal kepada Allah menimbulkan kekuatan hati seorang mukmin. Makanya ya akhi, orang yang tawakal kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika ia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia tawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi dia. Ya Allah, saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka akhi, orang yang tawakal kepada Allah itu nggak mudah, nggak cepat putus asa. Orang yang tawakal kepada Allah itu senantiasa subhanallah, ya. Dia tegar dalam hidupnya itu. Saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang keenam. Adab terhadap Allah, yaitu at-ta'alluq billah. Senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah. Bihaitsu yata'allaqu qalbul mu'min bi rabbih tabaraka wa ta'ala. Di mana hati seorang mukmin selalu terikat dengan Allah. Selalu tergantung kepada Allah. Mahabbatan wa khasyatan wa ijlalan wa tawakkulan wa inabatan wa rajaan wa khaufa. Dalam cinta, dalam pengagungan, dalam tawakal, hatinya selalu terikat dengan Allah. Bayangkan kalau hati kita sudah terikat dengan Allah, itu luar biasa. Ya. Adab yang ketujuh, al-inkisarillah ta'ala wal iftiqar ilaih. Yaitu kita selalu senantiasa merasa fakir kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Karena kita manusia yang lemah. Yang menciptakan oksigen yang kita hirup ini siapa? Allah. Mampu tidak Allah tiba-tiba menjadikan oksigen itu semakin sedikit bahkan hilang sehingga kita tidak bisa bernafas dan mati? Mampu. Air yang kita minum setiap harinya itu siapa yang mengeluarkan dan menciptakannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa kamu ini makhluk yang lemah. Kamu makhluk yang lemah, kita semua makhluk yang lemah. Semua kita fakir kepada Allah. Kita fakir kepada karunia-Nya. Wallah, siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman dan sayur-mayur yang kita makan setiap harinya? Siapa yang menciptakan ikan-ikannya? Demikian pula daging yang kita makan setiap harinya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan Dia? Siapa pula yang telah menjadikan matahari terbit dari timur kemudian tenggelam dari barat dengan berbagai macam manfaat-manfaatnya? Siapa manusia yang berani berkata, saya tidak butuh nikmat Allah sekejap mata pun tidak ada. Akhirnya semua kita fakir kepada Allah. Semua kita butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, perlihatkanlah kefakiran kamu kepada Allah. Dengan senantiasa mengadukan dan memohon kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Karena Allah semakin cinta kepada hambanya yang banyak berdoa.
Iya wallah. Maka dari itulah ya akhi, rasa fakir kepada Allah ini mengharuskan kita apa? Tawadhu kita kepada Allah. Kita tidak sombong kepada Allah. Kemampuan yang kita miliki ini semua pemberian dari Allah. Harta yang kita miliki semua pemberian dari Allah. Jadi buat apa disombongkan? Buat apa kemudian malah menjadikan kita sombong kepada Allah? La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian. Makanya karena kita fakir, kita butuh kepada Allah. Maka senantiasalah kita minta kepada Allah, terus minta dan terus minta. Karena Allah semakin banyak diminta, semakin Allah cinta kepada hamba itu. Dan semakin si hamba jarang minta, semakin Allah tidak suka kepada hamba itu. Subhanallah. Adab yang ke-8, al-luju ilallah. Itu senantiasa kembali dan meminta perlindungan kepada Allah. Al-luju ilallah, karena tidak ada tempat meminta perlindungan yang paling kokoh kecuali kepada Allah. Ya akhi, lihatlah para nabi dahulu, siapa yang melindungi mereka kalau bukan Allah? Para nabi itu berdakwah sendirian. Ya, maka Allah mampu melindungi para nabi itu. Maka Allah pun mampu untuk melindungi kita, akhi. Bagi Allah melindungi hamba-hambanya itu mudah. Maka luju, mintalah kita perlindungan terus kepada Allah. Terutama dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian pula kita minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan apa yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW, man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat. Lalu dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, kata Rasulullah. Maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun. Hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Al-adabut tasi, adab yang ke-9, al-istihya min Allah. Malu kepada Allah. Malu dong kepada Allah. Kita aja terkadang malu kalau kita berbuat keburukan di hadapan manusia. Maka sama Allah itu harusnya lebih malu. Jangan sampai kita malunya kepada manusia, tapi kepada Allah kita tidak malu. Saudaraku sekalian, azani Allah. Orang yang mencintai Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang mengagungkan Allah, pastilah dia akan malu kepada Allah. Malu dong ketika dia sholatnya belang-belang. Atau sholatnya nggak khusyuk. Atau dia kurang menjaga perintah-perintah Allah. Malu dia kepada Allah. Malu ya akhi. Maka saudaraku sekalian, orang yang malu kepada Allah, dia akan berusaha untuk menjaga perintah-perintah Allah. Orang yang malu kepada Allah, dia akan berusaha untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Makanya rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, kata Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Al-adabul ashir, adab yang ke-10. Al-amalu bimuqtada ma'anil asma'i was sifat. Itu mengamalkan konsekuensi daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kata Rasulullah, memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Apa makna menghitungnya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa menghitung itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mencari dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tingkatan yang kedua yaitu kita berusaha untuk menghafal Asmaul Husna. Tingkatan yang ketiga kita berusaha untuk memahami maknanya dan menyelami maknanya. Tingkatan yang keempat kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensinya. Contoh, nama Allah
Ar-Rahman. Kita cari dalilnya, alhamdulillah banyak sekali. Kita hafalkan, alhamdulillah kita selalu sudah hafal. Kita pahami maknanya apa itu Ar-Rahman, apa bedanya dengan Ar-Rahim. Ternyata Ar-Rahman itu yang dipenuhi dengan rahmat. Kita selami lagi bagaimana rahmat Allah. Rasulullah sabda Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan 1 rahmat ke dunia. Dan Allah simpan 99 rahmat untuk kaum mukminin di surga. 1 rahmat saja kita tidak bisa menghitung bagaimana nikmat-nikmat Allah yang banyak di dunia ini. Itu baru 1 rahmat. Bagaimana dengan 99 rahmat di surga? Subhanallah. Saudaraku sekalian, setelah kita menyelami bagaimana rahmat Allah yang sangat luas sekali kepada hamba-hambanya, dan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya, akan menimbulkan apa, akhi? Rasa berharap yang kuat kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, maka kita amalkan itu dalam hidup kita. Subhanallah. Ketika misalnya kita mendengar nama Allah Al-Jamil, yang maha indah, kita sudah ketahui dalilnya, kita sudah paham, sudah hafalkan, dan sudah kita pahami maknanya bagaimana keindahan Allah. Yang konsekuensi kepada apa? Keindahan syariatnya, keindahan perbuatannya, keindahan syariatnya. Berarti syariat Allah ini sangat indah karena ia berasal dari penciptanya yang maha indah. Maka kita berusaha untuk merasakan keindahan dalam ibadah kita kepada Allah. Kita berusaha bagaimana supaya kita merasa indah ketika kita berzikir kepada Allah. Kita merasakan kelezatan dan kenikmatan saat kita beribadah kepada Allah. Subhanallah, saudaraku. Ini ya, kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensi daripada setiap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-11, al-i'tizazu billah. Ya. Yaitu dia merasa bangga dengan Allah. Dia bangga sebagai hamba Allah. Orang-orang membanggakan ke dirinya sebagai hambanya sapi, hambanya kuburan, hambanya api, hambanya. Mereka bangga dengan agama-agama mereka yang sesat jelas, yang mereka hakikatnya menyembah selain Allah. Ada orang yang merasa bangga dirinya sebagai orang yang mempersekutukan Allah, yang mengatakan Allah 3 dari yang 3, yang mengambil anak untuk Allah. Maka kita orang yang beriman, ya akhi, berbangga untuk menjadi hamba Allah. Dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu batil. Kita semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, akhwal Islam. Ya. Maka seorang mukmin itu merasa mulia menjadi hamba Allah. Dan merasa hina kalau kita menjadi hamba selain Allah. Ridhokah kita menjadi hambanya dinar, dirham, hambanya kekuasaan, hambanya kedudukan? La, tidak boleh ridho. Seorang mukmin tidak boleh ridho dengan itu semuanya. Kita lebih ridho untuk menjadi hamba Allah. Na'am Allah. Menjadi hamba Allah itu yang paling mulia, akhi. Ya. Saudaraku sekalian. Adab yang ke-12. Al-insyighal bi-ta'ah wa hajril ma'asiyah. Sibukkan dirimu dengan ketaatan. Ini adab kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Itu sibukkan diri dengan ketaatan. Dan jangan sibukkan dengan maksiat. Jangan. Apa kesibukan kita hari-harinya? Apakah perkara yang bernilai pahala? Ataukah perkara yang sia-sia? Atau bahkan na'udzubillah malah maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. La wallah, saudaraku sekalian, betapa indahnya kalau hidup kita, sehari-hari kita, ya, kesibukan kita ternyata di jalan Allah. Kita ingin seperti firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah selesai, maka berdirilah, kata Ibnu Mas'ud.
Kalau kamu sudah selesai sholat wajib, segeralah siap-siap berdiri menuju sholat sunnah. Ya, kita selalu berpindah dari ketaatan demi ketaatan. Itu yang kita inginkan. Habis waktu kita dengan cara berzikir kepada Allah atau membaca kitab-kitab para ulama atau membantu orang yang kesusahan atau membantu kaum muslimin atau ya amalan-amalan agung yang lainnya, amalan-amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Kita ingin habiskan waktu kita untuk Allah, di jalan Allah. Itu yang kita inginkan, saudaraku. Wallahi, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan itu. Orang-orang yang habis waktunya dengan maksiat kepada Allah, walaupun terlihat mulutnya ya menyeringai, tertawa, tapi hatinya dan batinnya tersiksa, wallah. Karena Allah berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada aku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, kata Allah. Ya. Ya, walaupun hartanya melimpah ruah, memiliki segala macam harta benda, tapi ketika dia berpaling kepada dari Allah dan Rasulnya, hatinya tersiksa, hatinya sempit, wallah. Yang ada adalah kegelisahan. Wallah ya akhi, kalau kita tidak menyibukkan diri kita ya dengan ketaatan, kita akan sibuk dengan apa? Subhanallah. Inilah saudaraku, insyaallah kita akan lanjutkan adab yang ke-13 ya pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita buka tanya jawab.